Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timo Madidayar. NIM saya 23210082. Saya kali ini akan mempresentasikan yaitu pembelajaran HEP memahami otak dan AI. Pembelajaran HEP adalah konsep fundamental dalam ilmu saraf dan kecerdasan buatan. Ini menjelaskan bagaimana koneksi sinaptik di otak kita beradaptasi membentuk dasar untuk memori pembelajaran. Sejarah di balik aturan HEP, Donald O. Hebb. Konsep ini diajukan oleh Donald O. Hebb, seorang psikolog Kanada terkemuka, dan diterbitkan bukunya yang revolusioner, The Organization of Behavior, pada tahun 1949. Nah, bisa dilihat sendiri itu bukunya. Aturan HEP, fondasi pembelajaran otak dan AI. Prinsip dasar merupakan prinsip dasar pembelajaran sel saraf dan sel saraf dan jaringan saraf buatan. Fire together, wire together, dikenal dengan ungkapan sel saraf yang aktif bersamaan akan terhubung bersama. Konsep ini krusial untuk pemahaman memori pembelajaran dan pembelajaran dalam adaptasi otak. Aturan HEP menjelaskan bagaimana pengalaman bentuk jalur saraf yang lebih kuat memungkinkan kita untuk belajar dan mengingat. Selanjutnya, mekanisme dasar aturan HEP. Aktivasi simultan. Jika neuron prasinapsis A dan pasca sinapsis B aktif pada waktu yang sama, kekuatan koneksi meningkat. Kekuatan koneksi sinaptik berat sinaptik antara kedua neuron akan meningkat. Formula Hebbian dihitung dengan formula perubahan berat sama dengan lajur berat input neuron atau output neuron. Pengaturan jalur. Mendorong pengaturan jalur saraf yang sering digunakan membentuk pola pembelajaran. Mekanisme ini memungkinkan jaringan saraf belajar dari pengalaman koneksi yang relevan. Oke, selanjutnya memahami perceptron otak buatan sederhana. Perseptron adalah unit dasar dalam jaringan saraf tiruan (ANN), terinspirasi cari kerja neuron biologis di otak kita. Ia dirancang untuk melakukan klasifikasi biner sederhana, memproses berbagai input untuk menghasilkan suatu output tanggal yang bermakna. Sejarah singkat perseptron. Perseptron pertama kali ditemukan oleh psikolog dan ilmuwan komputer Frank Roseband pada tahun 1957 di Cornell Aeronautical Laboratory. Implementasi perangkat keras pertamanya, Mach 1 Cepron, menyusul pada tahun 1958, menandai era baru dalam kecerdasan buatan. Namun, batasnya terutama dalam memecahkan masalah non-linear diidentifikasi oleh Minsky dan Pepper pada tahun 1969. Meski demikian, perseptron menjadi dasar penting bagi pembangun arsitektur jaringan saraf yang lebih kompleks di masa depan. Aplikasi klasifikasi biner perseptron. Deteksi spam. Mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam berdasarkan karakteristik tertentu. Pengenalan pola. Mengenali pola sederhana seperti membedakan antara dua huruf atau gambar dasar. Selanjutnya, diagnosa medis.
membantu dalam diagnosa medis dasar, mengklasifikasikan keberadaan penyakit atau tidak. Perceptron utamanya digunakan untuk masalah klasifikasi biner, di mana ia harus memutuskan antara dua kategori. Kemampuannya yang fundamental juga menjadikan blok bangunan esensial untuk multiplier perceptrons (MLP) yang lebih canggih. Selanjutnya, mekanisme kerja perseptron. Perseptron bekerja menghitung jumlah tertimbang dari inputnya. Input kekalikan dengan bobot masing-masing, lalu menambahkan nilai bias. Hasil ini kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi fungsi seperti langkah untuk menghasilkan output akhir. Output sama dengan aktivasi. Input bobot plus bias. Proses pembelajaran yang melibatkan penyesuaian bobot secara iteratif berdasarkan kesalahan prediksi yang dihasilkan, sehingga perseptron dapat semakin akurat klasifikasinya. Pengantar backpropagation. Backpropagation adalah algoritma prudensial. Ini melatih jaringan saraf tiruan (ANN). Tujuan meminimalkan error. Algoritma ini menyesuaikan bobot jaringan. Ini kunci kemajuan deep learning modern. Sejarah backpropagation pada tahun 1960, konsep awal Henry J. Kelly mempublikasikan konsep dasar untuk kontrol optimal. Pengembangan Arthur A. Bresson dan Yushi memperluas algoritma multitahap, dan pada tahun 1974 aplikasi pertama Paul Werbos menerapkan pada jaringan saraf dalam tesis PhD-nya. Pada tahun 1986 dipopulerkan kembali. David Rummelat, Geoffrey Hinton, dan Ronald Williams menghidupkan kembali ini membuka jalan bagi aplikasi praktis. Kegunaan backpropagation. Pengenalan gambar melatih CNN kualifikasi akurasi image mencapai 90%. Selanjutnya, proses bahasa alami melatih RNN transformers untuk terjemah, yaitu Google Translate dan sentimen. Memprediksi keuangan. Memprediksi harga saham, tren pasar, akurasi 70-80% tercapai. Terus diagnosa medis, mengidentifikasi penyakit dari data pasien, deteksi kanker payudara 95% akurat. Sistem rekomendasi, mempersonalisasi produk di e-commerce, meningkatkan konversi 20%. Selanjutnya, cara kerja backpropagation. Forward pass. Input melewati jaringan ini menghasilkan output. Hitung error. Menghitung perbedaan antara output aktual dan target dibandingkan. Propagasi mundur. Error disebabkan output kembali ke lapisan input. Hitung gradient. Menggunakan aturan rantai ini menghitung gradation error. Dan yang terakhir, sesuaikan bobot. Bobot disesuaikan sedikit demi sedikit menggunakan optimasi gradient menurun. Sekian dari saya, terima kasih.